Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menggunakan MPDF di PHP. Nah, namun untuk pemasangan MPDF ini nantinya kita akan pasang menggunakan komposer. Namun sebelumnya ada baiknya bagi teman-teman yang belum memahami apa itu komposer beserta fungsi dari komposer tersebut. Apa sih itu komposer? Komposer adalah sebuah aplikasi yang fungsinya adalah sebagai dependency manager. Dan maksud dari dependency manager tersebut adalah untuk mengelola dependensi yang kita gunakan nantinya. Sedangkan di dalam dependensi tersebut isinya adalah library atau kode-kode buatan orang lain yang ingin kita gunakan ke dalam kode yang kita buat. Di sini saya berikan sedikit ilustrasi ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Ketika kita menggunakan library atau source code buatan orang lain yang ingin kita gabungkan ke dalam project yang kita buat, biasanya di sini kita membutuhkan kode tersebut untuk terhubung ke dalam engine kode project yang kita buat. Nah, biasanya dari kode tersebut kita masukkan ya, kita hubungkan dengan fungsi PHP yang biasa kita gunakan, yaitu include atau require. Nah, dari cara tersebut sebenarnya tidak ada masalah apapun ya di sini. Namun di sini kita lihat dalam jangka kedepannya, dalam jangka panjang. Apabila kita menggunakan banyak library atau kode-kode buatan orang lain di dalam project yang kita buat, tentunya kita semakin banyak menghubungkan file-file tersebut ke dalam engine dari file kode yang kita buat. Nah, namun keuntungan dari kita menggunakan dependency manager, di sini kita hanya cukup menghubungkan satu file dari dependency manager tersebut, yaitu si komposer. Dari komposer tersebut di dalamnya terdapat beberapa aturan-aturan yang harus kita ikuti ya. Seperti contoh tadi, ketika kita ingin terhubung ke dalam library yang kita sudah install di dalam komposer tersebut, nah kita cukup menghubungkan satu file. Nah, file tersebut adalah file yang sudah disediakan dari si dependency manager tersebut. Nah, jadi kita nggak perlu lagi untuk menghubungkan satu persatu dari setiap file atau library yang kita gunakan. Namun di sini perlu diingat ya, dari library tersebut atau dari kode-kode tersebut, di sini bahasa pemrogramannya adalah PHP. Nah, jadi si komposer ini adalah dependency manager khusus untuk bahasa pemrograman PHP. Itu nggak bisa untuk yang lainnya ya teman-teman ya. Coba teman-teman bisa bayangkan mungkin ya, apabila kalian membutuhkan 500 library atau 500 file kode buatan orang lain yang ingin kita hubungkan ke dalam project yang kita buat. Nah, tentunya kalian harus menghubungkan satu persatu dari setiap file tersebut. Nah, tentunya di sini lebih memakan waktu dan lebih memakan tenaga ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu keuntungan kita dari menggunakan dependency manager yang satu ini, keuntungannya adalah kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk menghubungkan dari setiap library tersebut ke dalam project yang kita buat. Nah, karena semuanya sudah dihandle oleh si dependency manager tersebut atau oleh komposer ya. Jadi kita hanya menghubungkan satu file dari file dependency manager tersebut. Nah, biasanya file tersebut yang kita hubungkan adalah file autoload yang nantinya terdapat di dalam folder vendor. Nah, sedangkan folder vendor tersebut adalah folder khusus
yang dibuat oleh si Composer, yang di dalamnya adalah library-library yang kita gunakan nantinya, yang sudah kita install. Jadi di dalamnya adalah kode atau library buatan orang lain yang nantinya akan kita gunakan ke dalam project yang kita bangun. Nah, tentunya lebih rapi ya, untuk library tersebut lebih rapi tersimpan di dalam folder khusus, yaitu folder vendor. Lalu bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Composer tersebut? Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita ketahui lagi sebelumnya teman-teman, di mana untuk aplikasi Composer ini sifatnya adalah CLI atau singkatan dari Command Line Interface. Di sini saya berikan sedikit ilustrasi seperti gambar yang kalian lihat di sini ya. Di sini bisa kalian lihat perbedaan dari aplikasi yang sifatnya Graphic User Interface dengan aplikasi yang sifatnya Command Line Interface. Di sini saya ambil contoh untuk aplikasi CCleaner ya. Di sini aplikasi tersebut menyediakan antarmuka, dan antarmuka tersebut bisa kita artikan sebagai grafik, dalam bentuk grafik. Nah, yang di dalamnya terdapat menu-menu atau tombol yang dapat kita gunakan untuk melakukan interaksi terhadap mesin komputer. Beda halnya dengan aplikasi yang sifatnya adalah Command Line Interface. Dari aplikasi tersebut, untuk melakukan aksi dan untuk melakukan interaksi terhadap komputer, kita membutuhkan baris-baris perintah khusus yang nantinya dapat kita tulis baris perintah tersebut menggunakan wadah, dan wadah tersebut adalah terminal yang terdapat di semua operating system. Nah, sebenarnya sangat mudah ya teman-teman untuk membedakan aplikasi yang sifatnya Graphic User Interface dengan aplikasi yang sifatnya Command Line Interface. Tidak usah jauh-jauh, mungkin kita ambil contoh dari operating system. Nah, kalian dapat bedakan operating system Windows dengan Linux, di mana untuk operating system Windows menyediakan antarmuka sebagai graphic user interface, berbeda dengan operating system Linux. Nah, untuk operating system Linux sendiri menyediakan dua jenis operating system, yang satu dalam bentuk graphic user interface dan yang satu lagi dalam bentuk Command Line Interface. Nah, sehingga untuk aplikasi yang sifatnya Command Line Interface, kita dapat menuliskan baris-baris perintah ke dalam terminal untuk dapat berinteraksi terhadap mesin komputer. Sebenarnya tanpa kita sadari, teman-teman lagi berhadapan dengan istilah Command Line Interface dan Graphic User Interface. Nah, kita ambil contoh di sini, teman-teman kan sering menuliskan kode ya di text editor yang kita gunakan. Sini saya ambil contoh text editor tersebut adalah Sublime Text. Nah, untuk kode-kode yang teman-teman tuliskan di text editor tersebut, itu bisa kita artikan sebagai Command Line Interface, yang nantinya output yang mau kita buat adalah berupa aplikasi berbasis website yang menyediakan antarmuka berupa graphic user interface, yang dimana dari aplikasi yang kita buat tersebut, di dalam dari antarmuka tersebut terdapat menu-menu dan tombol-tombol yang nantinya dapat membantu user untuk melakukan semua interaksi yang dibutuhkan. Nah, seperti contoh ketika teman-teman membangun aplikasi berbasis web untuk e-commerce, di situ kan terdapat katalog produk ya. Nah, dari katalog produk tersebut terdapat tombol beli dan tombol lihat selengkapnya untuk melihat produk tersebut. Nah, sebenarnya untuk tombol tersebut itu sebagai wadah untuk si user berinteraksi terhadap komputer. Berinteraksinya seperti apa? Untuk melakukan pemesanan produk dan untuk melihat detail halaman produk. Nah, jadi itu
contoh gambaran kecil ya teman-teman ya. Sampai di sini saya harap kalian sudah paham mengenai komposer ini. Langsung saja bagi kalian yang belum melakukan instalasi komposer, kalian bisa buka browsernya terlebih dahulu dan pastikan bahwa kalian terhubung dengan koneksi internet ya. Kalian bisa kunjungi situs komposer tersebut dan di sini kalian bisa pilih menu download. Selanjutnya di sini kalian bisa langsung download dan sesuaikan dengan operating system masing-masing ya. Setelah selesai di download, kalian bisa langsung install aplikasi tersebut, sama halnya seperti kalian melakukan instalasi aplikasi pada umumnya. Nah, setelah instalasi tersebut selesai, kita pastikan terlebih dahulu di terminal yang kita gunakan. Pada contoh di sini saya menggunakan terminal Command Prompt bawaan dari Windows ya. Di sini kalian bisa ketikkan komposer spasi strip V, dan V-nya ini besar ya hurufnya. Ini untuk memastikan dan untuk mengecek versi komposer yang sudah terinstall di laptop kita. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, komposer yang terinstall di laptop saya adalah versi 2.0. Sebelum kita melakukan pemasangan library MPDF tersebut, di sini kita pastikan lagi bahwa kita sudah memiliki web server lokal ya. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke direktori dari web server tersebut. Jika teman-teman menggunakan XAMPP, berarti direktori tersebut terdapat di dalam folder htdoc. Pada baris perintah ini, teman-teman sesuaikan dengan direktori web server masing-masing ya. Pada contoh di sini saya menggunakan Laragon. Nah, jadi berbeda dengan teman-teman. Selanjutnya di sini saya buat satu buah folder project. Dan di sini saya ketikkan mkdir untuk perintah command line untuk membuat folder baru di Windows. Selanjutnya saya masuk ke direktori PDF tersebut. Selanjutnya kita kunjungi terlebih dahulu situs MPDF-nya. Di sini untuk melihat perintah untuk melakukan instalasi menggunakan komposer ya. Perintahnya apa? Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah perintah untuk melakukan instalasi library MPDF menggunakan komposer, dan kalian bisa salin perintah ini dan kita kembali lagi ke terminalnya. Jika sudah, tekan enter. Dan untuk proses ini membutuhkan waktu dan koneksi internet ya. Jadi dipastikan bahwa koneksi internet kalian benar-benar stabil. Pada tahapan ini kita sudah berhasil melakukan instalasi library MPDF tersebut menggunakan komposer. Selanjutnya kita masuk ke direktori folder project kita ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah terdapat satu folder baru dengan nama vendor, dan di dalam folder tersebut terdapat library yang sudah kita install. Nah, seperti pada contoh di sini terdapat folder MPDF. Nah, jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi library MPDF yang nantinya akan kita gunakan ke dalam folder vendor dari komposer tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat file komposer.json. Nah, di sini bisa kita buka ya file tersebut dengan text editor yang kalian miliki. Nah, di sini isinya adalah informasi terkait
library yang sudah terpasang di komposer yang kita gunakan. Seperti pada contoh di sini sudah terinstall satu library dengan nama mpdf beserta versi dari library tersebut. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman ya sebenarnya ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke dalam folder project kita. Di sini kita bisa buat lagi satu buah file dengan nama index dengan ekstensi PHP. Nah, dari file index ini yang nantinya akan menghubungkan file dari komposer tersebut beserta dengan kelas-kelas dari library mpdf-nya. Sini kita buka dengan text editor. Selanjutnya kalian bisa ketikkan require ons vendor /autoload php. Nah, jadi file autoload ini adalah file bawaan dari komposer yang harus kita hubungkan ke dalam file project kita. Nah, selanjutnya di sini kita langsung bisa instansiasikan kelas dari si mpdf tersebut. Di sini kita sudah membuat variabel objek baru ya, yang kita instansiasikan dari kelas mpdf. Ya, selanjutnya di sini kita sudah menuliskan fungsi dari mpdf yang fungsinya adalah untuk mencetak HTML ke dalam PDF yang nantinya akan kita buat. Nah, di sini kita lanjutkan dengan fungsi output, dan ini adalah kode untuk mencetak PDF. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa simpan file tersebut dan kita bisa kembali lagi ke browser. Di sini bisa kita langsung uji cobanya dengan mengetikkan localhost PDF. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini kita sudah berhasil mencetak kalimat hello world ke dalam PDF yang kita buat. Nah, di sini khusus pengguna Windows biasanya tidak ada kendala apapun dan berjalan lancar. Namun di sini khusus pengguna MacBook biasanya terdapat kendala. Nah, di sini adalah poin pentingnya dari pembahasan ini ya sebenarnya. Di sini perlu teman-teman ketahui ya terkait kendala yang biasanya terjadi untuk pengguna MacBook. Nah, jadi untuk library mpdf ini secara default dia membutuhkan satu directory folder, dan folder tersebut secara default bawaan dari mpdf sudah tersedia. Nama foldernya adalah tmp. Dari folder tersebut fungsinya
adalah sebagai folder tempat penyimpanan file dan gambar yang sifatnya temporary. Berhubung di Maxbook membutuhkan izin dari setiap folder dan file untuk dapat membaca, membuat, dan merubah, nah maka dari itu secara default folder tersebut masih dalam kondisi belum diizinkan untuk melakukan aksi-aksi tersebut. Nah maka dari itu sebenarnya mudah teman-teman, kalian tinggal ubah change mode-nya di folder TMP tersebut menjadi full change mode. Nah untuk full change mode itu adalah nilainya 777. Nah dari nilai tersebut mengizinkan untuk melihat, membaca, merubah, dan untuk memanipulasi folder beserta file yang ada di dalam laptop Maxbook. Kalian bisa kembali lagi ke folder directory tempat MPDF terinstall ya. Sini kalian bisa masuk ke dalam folder vendor MPDF, dan di sini terdapat folder bawaan dari library tersebut. Nama foldernya adalah TMP. Nah jadi di folder inilah tempat tersimpan file dan gambar yang sifatnya temporary. Nah maksud dari temporary tersebut di sini bukan cuma hanya di MPDF saja ya, di Windows pun menerapkan penyimpanan untuk file dan gambar sementara. Nah, seperti contoh di sini kita ambil contoh kecilnya teman-teman. Di sini browser yang kita buka dalam keadaan masih aktif ya. Nah, namun apa yang terjadi ketika tiba-tiba komputer yang kita gunakan mengalami crash sehingga komputer yang kita gunakan ini perlu untuk dilakukan restart ulang. Nah, jadi fungsi dari temporary tersebut fungsinya adalah untuk mencatat setiap aktivitas yang sedang aktif di dalam operating system yang kita gunakan. Nah, untuk library MPDF pun sama, dia menerapkan file dan gambar yang sifatnya temporary. Nah, sehingga kedepannya ketika terjadi crash dalam menampilkan PDF, dapat diperbaiki oleh library tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya bagi kalian yang sudah merubah mode dari folder TMP tersebut namun masih terdapat kendala yang sama? Nah, di sini saya contohkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini pun sama. Ketika folder TMP ini saya ubah modenya menjadi tidak diizinkan untuk membaca, merubah, melihat maupun menghapus. Nah, di sini saya pilih Denny untuk permission aksesnya ya. Sini kita lihat apa yang terjadi dari folder TMP tersebut dan dari plugin atau library MPDF-nya. Di sini saya reload. Nah, maka di sini terjadi error yang sama seperti teman-teman pengguna Maxbook. Di sini terdapat kendala error yang menerangkan bahwa tidak dapat membuat catatan temporary ke dalam file cache. Nah, sedangkan di file cache ini membutuhkan aksi untuk melakukan penyimpanan file-file dari cache atau temporary ke dalam folder TMP, sehingga terdapat kendala error seperti ini teman-teman. Nah, jadi solusinya sebenarnya mudah. Kita cukup ubah modenya di sini menjadi full access ya. Nah, di sini saya uncentang lagi untuk Denny-nya, sehingga di sini saya izinkan untuk permission
authenticating user tersebut menjadi full allow. Nah, maka dari itu ketika saya muat ulang halaman tersebut, ya mohon maaf ya, di sini masih terdapat error, sepertinya ada yang salah. Masih ada checkbox yang belum kita pilih. Di sini kita pilih lagi checkbox untuk full controlnya. Dan di sini saya muat ulang halaman tersebut. Nah, di sini untuk trouble error pesan tersebut sudah berhasil kita tangani ya. Nah, di sini sudah tidak terdapat kendala apapun. Namun untuk teman-teman yang pengguna MacBook sudah menerapkan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi, namun belum juga berhasil atau masih terdapat kendala error yang sama, di sini tidak usah khawatir, teman-teman bisa menentukan atau membuat ulang dari folder temporary tersebut yang sudah ditentukan dari bawaan MPDF, dan kalian bisa masuk ke situs dokumentasi MPDF tersebut. Nah, di sini kalian bisa salin kode seperti yang kalian lihat di sini ya. Dan kalian bisa kembali lagi ke text editornya. Kita bisa masukkan kode tersebut di dalam kode variable object yang kita instansiasikan dari kelas MPDF-nya. Nah, di sini kita akan buat folder temporary directory ke dalam directory custom, temporary dir, dan patch. Nah, di sini saya ubah ya untuk directory tersebut. Di sini customnya saya hapus. Nah, di sini saya ganti menjadi path. Jika sudah, kalian bisa simpan file tersebut dan kembali lagi ke browser. Di sini kita muat ulang halaman tersebut. Nah, kita kembali lagi ke folder directory project kita. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini sudah terdapat folder baru dengan nama path. Nah, jadi di folder path inilah sebagai pengganti dari folder temporary bawaan MPDF. Nah, jadi kita bisa tentukan folder temporary tersebut tidak harus tersimpan di dalam folder library tersebut. Nah, bisa kita simpan di luar dari directory folder library MPDF-nya. Seperti pada contoh di sini, kita ubah directory tersebut keluar dari library folder MPDF-nya. Nah, sehingga akan membuat folder baru dengan nama path. Nah, untuk teman-teman yang pengguna MacBook, jika masih terdapat kendala, kalian bisa terapkan cara ini ya sebagai penggantinya. Sampai di sini saya harap kalian sudah benar-benar paham mengenai cara melakukan instalasi Composer beserta library MPDF yang barusan kita praktekkan. Jika masih terdapat kendala, kalian bisa kirim komentar di kotak komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.